Materinya himpunan bab 2, buku sumbernya ini ya. Kemudian yang akan kita bahas adalah konsep himpunan. Apa itu konsep himpunan? Oke, kita saksikan. Ya, sip ya. Konsep himpunan adalah di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadamkan dengan kumpulan, kelompok, grup atau gerombolan ya. Ini kadang-kadang sulit untuk membedakan ya, membedakan satu sama lainnya. Dalam biologi misalnya kita mengenal kelompok flora, kelompok fauna, di dalamnya masih ada lagi kelompok vertebrata, kelompok invertebrata, kelompok dikotil, dan kelompok monokotil. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga mengenal suku Jawa, suku Madura, Sasak, suku Dayak, suku Batak, dan lain-lain. Semua itu merupakan kelompok. Istilah kelompok, kumpulan, kelas, namun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Ya, jadi dalam matematika itu disebutnya dengan istilah himpunan. Namun tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Ingat nih ya, tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Contohnya kumpulan siswa yang pandai, kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Ya, mengapa demikian? Untuk menentukan jawabannya coba ya. Kita cek. Oke. Nah, ini ada himpunan atau kumpulan. Coba amati beberapa kumpulan yang termasuk himpunan nih. Kumpulan yang termasuk himpunan. Yang ini kumpulan bukan termasuk himpunan. Ya, jadi ini bukan nih. Kalau ini termasuk ya. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Kumpulan kota besar di Indonesia. Kumpulan siswa laki-laki. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Kumpulan binatang yang berkaki dua. Kumpulan negara di Asia Tenggara. Nah, ini adalah disebut dengan himpunan, termasuk ke dalam himpunan. Jadi kumpulan yang termasuk ke dalam himpunan. Nah, kalau yang ini sebelahnya, kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Ya. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia, kumpulan orang-orang kaya di Indonesia, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa, kumpulan makanan yang lezat. Coba nih kita mikir ya. Tik tok ya. Coba pikirkan mengapa kumpulan kota yang diawali dengan huruf S termasuk himpunan. Nah, ini termasuk himpunan nih. Ya, nih kenapa kota diawali dengan huruf S termasuk himpunan, sedangkan apa bedanya kumpulan yang merupakan himpunan dan kumpulan yang bukan himpunan? Nih. Sedangkan yang ini bukan himpunan nih, kumpulan kota besar di Indonesia. Nah, ayo, kenapa? TikTok, TikTok ya. Oke, kita pelan-pelan ya. Nanti akan paham. Ini lagi nih. Kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Nah, ini himpunan ya. Nah, ini bukan himpunan. Kelompok buku matematika dan sains, kelompok hewan bertelur. Nah, ini perbandingan nih. Kelompok mobil bagus, ini bukan himpunan ternyata ya. Kelompok buku yang menarik untuk dibaca, ini juga bukan. Kelompok hewan lucu, ini juga bukan himpunan. Nah, jadi himpunan itu apa? TikTok, TikTok. Apa dong? Nah, coba nih kita cek. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau teridentifikasi. Nah, ini nih ya, teridentifikasi dengan jelas. Artinya teridentifikasi dengan jelas, dia punya spesifikasinya jelas. Ya. Jadi
teridentifikasi dengan jelas. Definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri, sifat, ataupun karakter objek dalam himpunan tersebut. Jadi sama-sama banyak nih cirinya. Sebagai akibatnya, objek lain yang tidak memiliki kesamaan ciri, sifat, ataupun karakter tersebut tidak ikut ke dalam anggotanya. Jadi kalau yang nggak punya karakter sama, itu berarti bukan anggotanya, dan itu tidak termasuk ke dalam himpunan. Contoh, yang ini nih ya. Kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Kenapa ini maka himpunan? Karena ini ada rodanya nih. Pasti teman-teman kalian akan bilang gini, mobil, ya, mobil. Terus apa lagi? Truk, misalnya. Terus apa lagi ya yang ininya 4. Nah, kalian tidak mungkin akan menulis sepeda. Kenapa? Karena sepeda kendaraannya bukan roda 4, maka ya, jadi ini spesifiknya jelas. Nah, beda sama ini kelompok mobil bagus. Nah, kalau saya suka Ferrari. Ya, Ferrari saya suka, Lamborghini saya suka. Nah, kamu belum tentu. Siapa tuh, Pak? Saya mah nggak suka, Pak, Ferrari. Saya mah sukanya mobil bus. Bus apa? Bus telolet. Telolet. Nah, kita punya hal yang berbeda, ya. Jadi bagus menurut saya belum tentu bagus menurut kamu. Jadi ini bukan himpunan. Jadi kita tidak punya kesepakatan yang sama. Nah, kalau ini kita akan sepakat mobil. Karena mobil rodanya 4. Kemudian truk juga ada 4 ya. Bus juga kan rodanya lebih dari 4. Nah, kemudian ini lagi nih yang kedua. Kelompok buku matematika dan sains. Nah, ini kan jelas kelompok buku. Oh, bukunya buku apa? Buku matematika dan sains. Mungkin nggak kamu akan nyari misalnya nyari buku IPS atau buku sejarah, kan nggak mungkin, atau buku novel, karena yang di ini sudah jelas kelompok buku matematika. Jadi teridentifikasinya jelas nih, identifikasinya jelas ya. Nah, beda sama ini, kelompok buku yang menarik untuk dibaca. Nah, buat saya pribadi buku yang saya suka adalah buku novel misalnya. Nah, kalian nggak suka. Kalian lebih suka bukunya komik, ya. Komiknya siapa? Komiknya Naruto, ya, Dragon Ball. Nah, artinya kita tidak punya kesamaan, berarti ini akan berbeda. Jadi tidak spesifik, ya. Jadi identifikasinya nggak jelas. Ini buku yang dibacanya tuh buku yang menarik seperti apa, nih, ya. Paham ya? Jadi identifikasinya ini tidak jelas, makanya dia tidak termasuk ke dalam himpunan. Contoh lain, kelompok hewan bertelur. Nih, kalau hewan bertelur apa? Kalian pasti akan jawab, ayam. Sepakat dong, saya jawab ayam, kalian juga ayam pastinya. Kemudian apa lagi? Misalnya burung. Ya. Ini adalah hewan-hewan yang bertelur. Nah, beda dengan ini. Kelompok hewan lucu. Nah, saya bilang, oh hewan lucu itu misalnya kucing. Tapi, kalian mungkin yang di rumahnya nggak pernah ngelihat kucing, kalian, oh enggak Pak, yang binatang lucu itu misalnya harimau gitu kan. Karena harimau itu kalau ini lucu ya. Nah, kita tidak punya kesamaan. Atau mungkin ada juga menurut saya pribadi yang lucu itu misalnya tupai. Ternyata kalian enggak Pak, tupai mah serem Pak, gitu kan giginya satu gini gini gini. Jadi, ini tidak memiliki teridentifikasian yang jelas. Jadi kita tidak punya kesamaan yang jelas. Makanya dia tidak termasuk ke dalam himpunan. Paham ya? Jadi nih, pokoknya yang paling ini identifikasi jelas. Identifikasi jelas. Ya, jelas. Gitu ya. Jadi identifikasinya jelas. Terus dia punya spesifik ya, spesifik. Jadi udah punya sesuatu yang lebih bisa sama gitu kesamaannya. Paham ya? Oke. Nih, ini lagi anggota himpunan. Ya. Suatu himpunan dinotasikan, dilambangkan atau dinamai dengan huruf kapital, misal A, ya, B atau D. Anggota himpunan dilambangkan dengan E. Nah, jadi anggota himpunan itu dilambangkan dengan ya. Dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan, nah jadi E-nya tuh dicoret ya. Ini berarti bukan himpunan.
Contoh, jika A adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, berarti mobil, ya, mobil adalah himpunan A, truk adalah himpunan A, bus bukan himpunan A. Nah, cek nih, kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, bus, ya. Bus bukan A, tetapi sepeda motor juga bukan A. Nah, ini kan, nih, beroda 4 berarti mobil, truk, masuk dong, bus, ya. Ini bus juga kalau misalnya busnya ini masuk ya, bus ya. Karena dia bus itu kan ada yang rodanya 4, ada yang 6 ya. Berarti ini lebih masuk nih ya. Berarti ini masuk. Tetapi sepeda motor ini enggak termasuk. Kenapa tidak? Karena sepeda motor itu rodanya 2 ya. Sepeda motor itu rodanya 2 ya. Nih, sip. Jadi dia bukan himpunan. Jika T adalah himpunan alat tulis, berarti buku adalah bagian dari T. Tetapi pisau itu bukan himpunan T. Jadi kalau misalnya buku, iya, buku adalah himpunan T. Kalau misalnya pisau, itu bukan himpunan T, bukan. Nah, kalau misalnya saya tulis pensil, ayo, himpunan T bukan? Iya, ini himpunan T. Kalau misalnya saya bilang pisang, pisang itu himpunan T bukan? Bukan, karena pisang itu spesifikasinya bukan di alat tulis. Nah, karena kan ini spesifikasinya jelas. Himpunan alat tulis. Jadi alat-alat tulis kayak misalnya buku, kemudian pulpen, pensil, penghapus, ya, penggaris, dan lain-lain. Paham ya? Jadi spesifikasi ya yang jelas.